Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan dari materi sebelumnya, yaitu cara penginputan data atau penyimpanan data. Nah, biasa yang kita sebut dengan CRUD. Nah, CRUD ini ya, di sini ada CRUD. CRUD itu terdiri dari create, read, update, dan delete. Oke. Sekarang kita akan pertama-tama seperti biasa, jangan lupa kita nyalakan dulu examnya. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan belajar cara membuat database-nya. Oke. Yang pertama kita akan buka lokasi dengan localhost ya, php myadmin. Kalau kalian seperti biasa jangan tambahkan *282 ya, langsung aja localhost / php myadmin. Nah, kalau sudah, kita klik baru. Contoh kita akan membuat database adalah kontak, atau saya biasanya db kontak. Kita akan menyimpan data-data, misalkan nomor telepon dan lain-lain dari teman kita, seperti itu. Dan di sini kita buat. Nah, sudah kita membuat database, sekarang kita akan membuat tabelnya. Kita bisa dengan tb biodata. Oke, sudah tb biodata. Paling pertama field yang kita butuhkan adalah atribut ya. Atribut yang kita butuhkan adalah ID. Jangan lupa ID adalah AI, auto increment, dan primary. Lalu namanya siapa, jenis kelamin. Nah, diusahakan di sini tidak boleh menggunakan spasi ya. Biasanya penggabungan dengan underscore seperti itu, atau digabungkan juga boleh. Jenis kelamin, lalu sama dengan nomor atau no tel atau tel gitu ya. Nah, di sini kita ada integer, varchar, text. Nah, ini semua termasuk tipe data. Kalian bisa cari apa saja tipe datanya ya. Di sini yang sering digunakan adalah itu integer. Nah, di sini ada tulisannya. Ini adalah untuk angka ya, dari minus sampai ke, di situ ada angkanya juga. Di sini ada varchar. Varchar itu adalah untuk karakter atau huruf. Nah, biasanya di sini juga ada batasnya adalah 0 sampai 65.000. Di sini ada teks lebih besar daripada varchar. Di sini ada date, itu untuk menunjukkan waktunya. Di sini ada integer dan lain-lain. Yang sering digunakan biasanya adalah keempat ini gitu. Oke, sekarang karena nomor telepon itu ada angka 0, kita gunakan varchar. Kenapa tidak integer? Karena integer itu hanya menentukan angka. Kalau kita ketik 0856, maka kosong yang di depan itu hilang karena dia dianggap angka. Angka yang di depan 0 itu tidak akan terbaca seperti itu. Kalau varchar kan dia huruf ya. Nomor telepon biasanya kita ada 13 nomor. Oke, kita lebihkan saja jadi 15. Jenis kelamin juga sama, laki-laki dan perempuan, dia mungkin sekitar 15 juga. Nama agak panjang ya, mungkin ada yang sampai 30 karakter atau 30 huruf, kita anggap 30 saja. Sedangkan ID itu adalah integer. Oke, sudah itu simpan. Oke, telah jadi tabelnya ya. Ini semua sudah jadi. Kita sudah membuat penyimpanannya. Database-nya adalah db kontak dan tabelnya adalah tb biodata. Oke, sekarang kita akan membuat bagaimana cara website kita untuk menginputkan ke sini. Oke. Pertama, seperti biasa, buka dulu cexam, lalu htdoc. Kita buat folder baru aja, misalkan di sini latihan CRUD. Sekarang kita tanpa menggunakan tampilan dulu ya, supaya lebih cepat. Oke, sudah. Buka Sublime, jangan lupa. Kalau yang belum, jangan lupa di open folder,
lalu di sini htdoc diselect saja, atau mau langsung ke file tersebut atau folder tersebut juga boleh. Misalkan saya di sini latihan CRUD, select. Oke, sudah di latihan CRUD ya. Oke, kita buat seperti biasa index.php, simpan index.php. Oke, di mana ini ya simpan ya, salah, sini dulu nih, klik in new file, save index.php. Oke, sudah ada di sini. Lalu di sini kita buat yang pertama adalah latihan CRUD. ER itu untuk enter seperti biasa. Di sini ada HR untuk garis. Kita panggil dulu localhost. Lalu di sini adalah tadi latihan CRUD. Ini ada ya latihan CRUD ya. Oke. Yang pertama kita harus buat adalah membuat tampilannya dulu. Tampilan untuk penampungan datanya. Kita buat table. Paling pertama tr td. Oke, di sini ada nomor. Lalu kita buat nama. Lalu apa lagi? Nama tadi, jenis kelamin, sama telepon. Oke, enggak betul. Oke, nah di sini kita bisa lihat sekarang. Nah, supaya lebih rapi, kalian di sini bisa tambahkan border 1. Nah, seperti itu. Oke, kita akan tampilkan. Oh iya, kita untuk uji coba kita tambahkan data dulu ya. Nah, di apa namanya ini, di database ini, tadi kan kalian sudah buat database ya. Kalau sudah, klik DB kontak, klik table DB data. Nah, di sini kalian bisa tambah data. Jadi untuk mengisi datanya ya. Di sini kan masih kosong. Nah, ini masih kosong ya. Kita tambahkan data, tambahkan. Misalkan nama saya Ibnu, lalu jenis kelamin laki-laki, lalu nomor telepon misalkan 08 sekian boleh. Lalu kirimkan. Nah, sudah selesai. Lalu klik jelajahi. Ini sudah sukses ya, sudah ditambahkan. Klik jelajahi. Nah, maka di sini akan ada datanya. Nomor 1 ID 1 adalah Ibnu, laki-laki, dan nomor teleponnya berapa. Sekarang kita akan bagaimana caranya untuk menampilkan tampilannya. Oke, yang paling pertama kalian harus buat file baru. Namanya adalah koneksi.php. Nah, koneksi.php ini adalah diperuntukkan untuk mengkoneksikan website kita ke database-nya. Oke, nah ini caranya mudah. Buka tag PHP seperti biasa, bikin tag PHP. Nah, di dalamnya kita buat variabel connect sama dengan MySQL MySQL connect. Oke. Sudah MySQL connect, di sini adalah localhost karena kita menggunakan localhost ya. Lalu di sini root. Ini root sudah pasti ya, biasanya kalau kalian tidak dirubah-rubah biasanya sudah pasti seperti ini. Di sini ada passwordnya karena kalian nggak di password, jadi biarkan saja. Nah, yang terakhir di sini adalah nama database ya. Tadi kita nama database-nya adalah, kalian bisa cek lagi. Nah, ini ya nama database-nya. Di sini ada nih, kalau nggak database db_kontak. Di sini db ya. Kontak. Oke, di sini saya kasih informasi. Ini hanya informasi ya, ini hanya komen. Jadi pertama localhost, lalu kedua adalah username ya, ketiga adalah passwordnya, keempat adalah nama database-nya. Oke, itu ya. Biasanya orang-orang juga suka seperti ini. Misalkan di sini ya tadi ya, localhost sama dengan localhost, lalu di sini username sama dengan
root, sini passwordnya kosong, lalu di sini DB atau database ya, adalah DB kontak. Nah, sudah, ini kalian bisa di sini hapus semua. Oke, sudah. Lalu tambahan localhost, $user, $password, $db. Nah, seperti ini. Jadi di sini adalah ada localhost, username, password, db. Nah, ini adalah pakai variabelnya ya. Jadi nanti $localhost ini adalah bakalan manggil kata ini. Jadi $user ini bakal manggil kata ini. $password kosong, $db ini. Oke, seperti itu. Dan selanjutnya di sini kalian juga bisa mendapatkan or die. Jadi ketika koneksi kalian salah, itu bakalan akan muncul pesan koneksi gagal, seperti itu. Jadi kalau misalkan koneksi ini ya nggak berhasil, maka dia akan muncul tampilan seperti ini, koneksi gagal, seperti itu. Oke, ini adalah contoh untuk connect database-nya. Oke, yang pertama adalah kalian di sini membuat tag PHP juga. Seperti kemarin, kita akan panggil koneksinya include kutip-kutip koneksi.php kemana-mana .php. Oke, sudah selesai. Biasakan sepertinya sih orang-orang biasanya bikinnya di atas, tapi nggak apa-apa, di sini aja. Di atas aja, supaya lebih enak ya, supaya include.php nya dia menyangkut semua ya. Oke, gini include.connection.php. Oke, sudah selesai. Nah, berikutnya kita akan menampilkan beberapa data yang sudah tadi kita input. Sama tag PHP juga. Oke, di sini kita buat variabel $query. Oke. Query-nya adalah $connect. Nah, $connect ini adalah dollar yang sudah kita bikin di koneksi yang ini. Kalau kalian bikinnya $con doang, berarti di sini juga boleh $con gitu, seperti itu ya. Di sini karena kita connect, di sini juga $connect. Tanda panah query. Oke. Nah, kita panggil select all from, tadi nama tabelnya adalah tb biodata. Oke, seperti ini. Sudah selesai, hanya ini saja. Jadi di sini di dalam query itu dibagi menjadi 4 seperti yang tadi. Pertama, tadi kan sudah kita belajar ya, create, cerit biasanya belum digunakan ya, read, lalu update, lalu delete. Oke. Nah, di sini ada SQL-nya masing-masing ya. Kalau create itu adalah insert into. Nah, itu untuk membuat baru atau menambahkan. Read itu adalah select, biasanya untuk menampilkan. Update adalah update juga, sama dia untuk apa ya tadi namanya? Update itu untuk mengupdate datanya atau mengganti datanya. Delete itu menghapus codingannya, SQL-nya juga sama, adalah delete, seperti itu. SQL yang di sini mengartikan yang ini ya, yang select ini ya, yang select ini nih bisa diganti-ganti oleh kata-kata ini, seperti itu yang select ini. Nah, ini kan ada contohnya select ya. Jadi kita akan juga coba semuanya. Situ. Sudah seperti ini, kita akan menampilkan datanya dengan cara while. Nah, di sini sudah otomatis kalau kita gunakan Sublime, enter saja langsung keluar. Kita akan pakai $rows. Row itu adalah baris ya, kalau dalam bahasa Indonesia ya. $query, tanda panah, fetch row, fetch array. Kalau enggak, ya betul lah, fetch array. Jadi kita merubah data yang ada di database itu menjadi array. Oke. Yang pertama echo tr seperti yang di atas, kita buat juga td. Oke, kita buat sama juga 4. Nah, di sini pertama adalah $row
Nah, siku ini menandakan bahwa dia tuh array. Nah, di sini juga ada array ya. Fetch array yang kita panggil itu adalah array. Di sini row, ini array. Lalu di sini adalah kita karena nama, ini kan nama ya. Yang pertama kan nomor ya. Nah, supaya nomornya ada isinya, kita pakai $nomor sama dengan 1. Nah, ini adalah variabel. Jadi atau bisa disebut biasanya orang di sini adalah deklarasi. Jadi atau pengenalan bahwa $nomor itu dimulai dari 1. Sini kita taruh di tengah $nomor plus plus. Lalu di sini $row. Nah, supaya kalian gak lupa, nah lihat di sini apa tulisan ini. Jadi dolar yang ini sesuaikan dengan yang di sini nama. Kalau kalian di database-nya n sama m doang, jadi nm boleh, atau di sini nambah lengkap boleh, tapi harus disesuaikan dengan yang di dalam sininya juga, seperti itu. Kalau misalkan nanti kita coba juga kalau error seperti apa ya. Sama di sini jenis kelamin bisa di copy saja, pindahkan. Lalu nomor telepon copy juga, pindahkan. Oke, simpan. Lalu kita lihat. Nah, muncul kan data yang ada di sini. Kalau misalkan kalian ini mau coba lagi, coba misalkan saya tambahin Kamal, jenis kelamin laki-laki juga. Lalu di sini nomor teleponnya 0890, misalkan seperti itu, kirim. Nah, sudah ya di sini ya. Baris tambahkan sudah. Nah, di sini kalau kita refresh muncul juga. Nah, seperti itu. Ini adalah cara untuk menampilkan data seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Kita akan lanjut di video berikutnya.